Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insya-Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang telah berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah membalas dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah mulakan Allah, setelah beberapa pertemuan kita membahas tentang adab berbicara. Semoga apa yang kita bahas bisa dilaksanakan, yang intinya kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik diam saja. Karena kalau sudah berbicara pasti tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk malam ini kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu tentang adabus safar, yaitu adab dalam melakukan perjalanan, atau adab bagi seorang musafir. Dalam bab ini akan kita bahas tentang yang selayaknya seorang musafir, mulai dari persiapan sebelum keluar dari rumahnya sampai kembali ke tempatnya, apa yang selayaknya dia lakukan sesuai dengan petunjuk dari Nabi SAW. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam menghadapi dan menjalani kehidupan, kita tidak bisa lepas daripada safar. Baik safarnya berbentuk duniawi atau safar berbentuk ukhrawi, pasti seseorang akan melakukan perjalanan. Nah, perjalanan atau safar secara bahasa itu artinya terbuka. Al-Fathu, terbuka. Kenapa safar disebut terbuka? Karena ketika seseorang mulai melakukan safar, maka dia telah membuka dirinya. Yang sebelumnya dia menutup dirinya di dalam rumah, lalu dia membuka dirinya mulai dari keluar dari rumah. Selain daripada itu, para ulama mengatakan safar disebut terbuka karena di saat safar terbukalah akhlak seseorang. Ketika melakukan safar, disitulah terbukanya sifat seseorang, yaitu akhlaknya. Buruk baiknya akhlak salah satu penentunya di waktu safar. Salah satunya. Makanya seseorang yang mungkin di dalam rumah, dia hidup dengan kenyamanan di bawah AC. Kalau mau makan minum tinggal buka kulkas. Lalu kalau mau mendapatkan pelayanan dari keluarganya, dia tinggal panggil. Artinya dia bisa mengolah sifatnya dalam rumah. Tapi ketika melakukan safar, semua itu dia tidak bisa dapatkan dengan mudah. Makan minum, kadang-kadang dia perlu berhenti untuk mendapatkan makan minum yang sesuai dengan keinginan dia, dan itu pun belum tentu. Lalu kalau dia mau buang hajat, kadang-kadang dia berhenti di WC umum, padahal kalau di rumah sendiri suka-suka dia. Dia merasa nyaman, ada pewangi ruangan, air bersih, WC bersih. Tapi ketika di luar, dia datang ke WC umum, begitu dia buka, ada orang yang
tidak jadi keluar gara-gara melihat pemandangan di dalam WC, begitu kotornya, begitu mungkin masih ada sisa-sisa keemasan milik orang lain. Dan ini siksaan-siksaan ini itu berada dalam safar. Mau mandi susah, mau buang hajat susah, mau makan susah. Kita naik bus umum apalagi, dalam perjalanan panas, AC dalam mobil, kadang-kadang kita malas hidupkan terus-terusan karena mungkin bisa memboroskan bensin dan segala macam. Belum lagi anak menangis di dalam, minta tempat tidur, ada anak 2 orang di belakang, tidak muat di belakang, berantam mereka di belakang, akhirnya kita bunuh dua-duanya. Ini contoh barang. Makanya Rasulullah mengatakan, fa inna fis safar qita'atun minal azab. Safar itu adalah potongan dari azab. Orang yang melakukan safar, potongan dari azab. Artinya dia mendapatkan azab. Karena orang safar sering mendapatkan kesusahan, maka salah satu yang Allah berikan kelebihan bagi musafir, yaitu doanya lebih mudah diterima oleh Allah SWT. Salah satu kelebihan orang musafir, apa yang dia minta dalam perjalanannya itu lebih mudah diterima Allah, karena dia sedang berada di dalam setengah siksaan. Susah. Dulu orang melewati padang pasir dengan unta, dia letakkan bungkusan di badan unta. Itu makanan cuma cukup untuk kadang 2 hari, 3 hari, tapi dia butuh air, maka perlu oase, berjalan di bawah teriknya matahari, di bawah panasnya, di tengah padasnya gurun pasir. Maka ketika dia mengangkat tangan, Allah memudahkan dia untuk mendapatkan apa yang dia minta. Itu salah satu kelebihan orang safar. Cuma yang sayang kita apa hari ini, kita tidak memanfaatkan itu. Orang kalau sudah safar hari ini, lupa berdoa sama Allah. Padahal di situ salah satu tempat mustajabah doa. Jadi orang melakukan perjalanan macam-macam, semakin tersiksa, semakin mudah dia mendapatkannya. Kecuali dia ketika melakukan perjalanan, seluruh unsur yang ada pada tubuhnya didapatkan dari benda yang haram, maka tertolaklah doanya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah menceritakan tentang seseorang laki-laki, rajulun ash'asa wa akbar. Ada seseorang laki-laki yutilus safar, dia sedang melakukan perjalanan panjang, badannya berdebu, lusuh di tengah padang pasir. Lalu kemudian yamuddu yadayhi ila sama', dia angkat tangannya kepada Allah, dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Jadi dia meminta sesuatu kepada Allah di tengah padang pasir dan dia sudah kelelahan. Lalu Rasulullah mengatakan, ketika dia mengangkat tangan itu, malbasahu haram, pakaian yang dia pakai ketika dia berdoa dibeli dari benda yang haram. Wa mashrabahu haram, tempat minumnya dibeli dari tempat haram, dari uang haram. Lalu tempat makannya juga diberi dari uang yang haram. Makanannya wa ghuziya bil haram, makanannya juga haram. Jadi seluruh unsurnya haram. Baju dipakai, sandal, semuanya dari uang haram. Di ujung hadis Nabi mengatakan, fa anna yustajabu lizalik, bagaimana Allah mau mengabulkan doa orang itu? Makanya kadang-kadang kita tidak makbul doa di tengah perjalanan. Kenapa? Kadang-kadang yang kita pakai mobil kantor BL plat merah. Kita berjalan rekreasi pakai plat merah, kita isi bensin di tengah jalan, di SPBU, lalu kita minta bon di SPBU, lalu kita tagih ke kantor, padahal perjalanan pribadi. Bagaimana cara mendengung doa lagi kan? Itu saja sudah haram. Itu contoh yang kita kadang-kadang tidak sadar kenapa doa kita ditolak Allah. Maka banyak orang yang tersiksa di tengah jalan tapi tidak didengarkan Allah doanya. Ini Bapak Ibu maka Allah, jadi safar arti dasarnya adalah terbuka. Artinya terbukanya akhlak. Ketika orang dalam safar, akhlaknya berubah. Yang dulu di rumah dia senyum sana, senyum sini, ketika di jalan, dia mulai, karena tidak ada fasilitas yang mendukung, dia mulai marah-marah. Kalau dia punya kawan, disitulah kita mengenal kawan kita orang baik atau tidak. Maukah dia menunggu kita ketika kita sedang
bocor ban misal contoh. Apakah dia kemudian marah-marah? Atau kita kemudian mendapatkan WC yang tidak baik, apakah kita kemudian marah-marah? Maukah teman kita menunggu kita di depan WC yang tidak ada pintunya? Bahkan yang lebih parah, kadang-kadang kita sering caci maki, serempet sedikit caci maki, salah sedikit arah orang caci maki. Ini menunjukkan siapa kita di tengah perjalanan. Maka terbukalah. Jadi kalau mau tahu sifat seseorang, coba ajak dia berjalan. Menyolam masjid mandung ke? Kalau dalam masjid semuanya baik, kita senyum sana, senyum sini. Keluar salam, alhamdulillah, semuanya baik-baik. Kalau mau tahu sifat seseorang, salah satunya ajak dia berjalan. Perjalanan jauh, lihat akhlaknya. Lihat akhlaknya. Maukah menderita bersama kita? Maukah dia setia menunggu kita? Atau kita ganti-gantian, saya tidur dulu, kamu jaga barang, nanti saya jaga barang, kamu jaga barang juga, misal kita bilang begitu. Kalau dia setia sampai ke situ, Masya Allah, kita sudah punya teman yang baik. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, itu makna safar. Jadi kalau disebut safar secara istilah adalah perjalanan jauh. Jadi bukan perjalanan dekat, itu disebut safar. Jadi kalau perjalanan untuk belanja antara anak ke sekolah, itu tidak disebut safar. Baik. Dalam melakukan safar ini ada perkara-perkara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini termasuk adab dalam melakukan perjalanan. Kalau kita mendapatkan atau melaksanakan perkara ini, maka mulai dari keluar rumah sampai pulang seluruhnya pahala. Seluruhnya pahala. Meninggal di jalan, insya-Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah kalau melakukan adab-adab ini. Tapi kalau orang yang tidak pernah belajar adab melakukan perjalanan, maka jalannya seperti jalannya unta, jalannya seperti jalannya keledai. Tidak ada apapun, mati di jalan pun matinya bangkai. Tidak di bawah lindungan Allah. Kalau orang tidak mengerti tentang tuntunan agama. Jadi oleh karena itu jemaah maka Allah, mari sama-sama tanpa bermaksud menggurui, kita belajar tentang bagaimana seharusnya kita beradab ketika melakukan perjalanan. Yang pertama, al-adabul awal. Yang pertama, an-niyah as-salihah. Jadi kalau mau keluar rumah, pertama sekali pasang niat yang benar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'malu binniyat. Semua amal itu porosnya adalah niat. Niat itu menjadi pembeda antara sebuah ibadah dengan bukan ibadah. Niat itu menjadi pembeda antara ibadah dengan bukan ibadah. Kalau kita ingin melakukan safar, apa yang mendorong kita melakukan perjalanan itu? Niat apa? Itulah yang menjadi penentu kita. Mau meninggal husnul khatimah atau su'ul khatimah di jalan, itu tergantung dengan niat waktu berangkat. Kalau kita berniat buruk, melakukan maksiat, apapun bentuknya, keluar dari rumah, menuju ke satu tempat untuk menemui selingkuhan. Kenal dengan selingkuhan, Pak? Jadi keselingkuhan bukan istri kedua, tapi cewek. Beda. Kalau menemui istri kedua tidak berdosa. Mohon maaf ibu-ibu, terpaksa saya bilang yang sebenarnya. Jadi yang mau dilakukan adalah main cewek. Jadi keluar menuju ke satu tempat menemui selingkuhannya. Kalau mati di tengah jalan, niatnya ingin bertemu dengan ceweknya ini, itu menyebabkan Allah mematikannya dalam catatan su'ul khatimah. Kalau kita ingin melakukan sebuah rapat di Jakarta, berangkat dengan pesawat, rapat itu ternyata rapat untuk menentukan suku bunga, menentukan suku bunga terbaru. Berapa suku bunga yang bisa diambil kalau orang pinjam uang. Pegak rapat di Jakarta. Itu kalau mati dalam pesawat tu, niat kita ingin ikut rapat untuk mengembalikan dunia riba. Ingin memajukan dunia riba. Nyan mati su'ul khatimah. Walaupun bentuknya seminar,
bentuknya rapat apapun, dikasih fasilitas hotel, dikasih makan enak, tapi niat yang menentukan perjalanan kita. Maka perjalanan seorang pengedar narkoba itu kalau mati, tidak ada cerita mati dalam keadaan mati husnul khatimah, tidak ada. Oh, ditembak oleh polisi di tengah jalan, maka polisinya tidak berdosa, pengedar narkobanya masuk neraka. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau ada perampok masuk ke rumahku, lalu kubunuh dia, bagaimana nasibku ya Rasulullah?" Jadi ini Abu Hurairah bertanya ke Rasulullah. Artinya kubunuh dia, kubunuh perampok itu. Nasibku bagaimana? Artinya aku sudah menjadi seorang pembunuh. Apa kata Rasulullah? Engkau tidak berdosa. Lalu dia bagaimana ya Rasulullah? Dia dalam neraka. Jadi jangan salah-salah ambil hukum. Kalau kita dalam keadaan ingin melakukan maksiat, maka penegak hukum ketika benar-benar niatnya membasmi perampokan itu dengan membunuh orangnya, maka dia tidak berdosa. Tapi hati-hati juga, harus klarifikasi itu yang ditembak benar-benar orang jahat atau tidak. Begitu juga sebaliknya, kalau membunuh orang yang baik, maka siap-siap menghadapinya di akhirat. Siap-siap menghadapinya di akhirat. Jadi jemaah maka Allah, niat paling menentukan perjalanan kita. Makanya orang tidak bisa menipu diri. Al-ismu, kata Rasulullah, mahaka fi sadrika wa karihta ayattali'a alaihi nas. Ciri-ciri orang melakukan dosa, selalu hatinya hak. Hak itu gatal, bahasa aslinya garuk, gatal, itu hikkah. Jadi orang melakukan dosa, hatinya tidak nyaman. Makanya ketika pesawat goyang, pesawat jalan di atas polisi tidur, kan goyang. Ketika goyang, yang paling takut siapa? Pelaku maksiat. Dia mulai takut, kapalo kamati keronyo, nyokam kamati kadroka nyohanali. Dia paling takut. Kenapa? Niatnya memang ingin melakukan, dan itu tidak bisa ditipu. Dan yang paling tenang siapa? Orang yang melakukan kebaikan. Perjalanan dakwah, perjalanan ingin melakukan kebaikan, ini paling tenang. Walaupun meninggal, dia tetap menyimpan harapan. Kalaupun aku mati, matiku di dalam keadaan ingin berbuat baik. Maka pasang niat yang baik ketika melakukan perjalanan. Perbuatan baik, itu yang menjadi penentu kita di akhir sakarat kita. Innamal a'mal bi khawatimiha, kata Rasulullah. Sesungguhnya amalan itu dihitung di khawatim, waktu khatamnya. Perbuatan baik banyak, jemaah maka Allah. Dan ini bisa kita lakukan dalam perjalanan yang jauh. Contoh, kita hari raya mengunjungi orang tua di daerah lain. Ini berangkat dari Lesmawe menuju ke Banda Aceh. Dalam hati mengunjungi orang tua yang sudah 6 bulan kita tidak lihat. Ini perjalanan baik. Meninggal, maka dia telah meninggal dalam keadaan muslimun, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia meninggal dalam keadaan sedang ingin berbuat baik, insyaallah husnul khatimah. Maka kecelakaan bukan tanda. Ada orang salah faham, mengira kalau kecelakaan itu dianggap petanda buruk. Tidak. Ada orang mengira kalau kecelakaan lalu badan hancur, digilas sama truk, dikira itu su'ul khatimah. Tidak. Itu bahkan dapat pahala syahid. Hadis Rasulullah mengatakan 7 golongan dapat pahala syahid. Salah satunya yang ditimpa sesuatu. Jatuh pesawat, ditimpa oleh truk, jatuh batang pohon. Ada orang yang mengatakan, nyan meninggal bro, meninggalnya hanaga lagi nyan, sampai pecah kepala, otak berserak. Balah itu dapat pahala syahid. Jadi orang mengira yang meninggal husnul khatimah itu kalau sudah meninggal tiba-tiba hujan turun rintik-rintik di tengah siangnya, 4 dalian. Mana ada yang mengatakan seperti itu? Itu bukan tanda. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, mau kecelakaan sehebat apapun yang dihitung niat berangkat ngapain? Ada orang yang pergi untuk menziarahi saudaranya. Dia mau bersilaturahim ke rumah adiknya. Maka dia telah melakukan perjalanan baik. Dia di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pergi untuk menuntut ilmu, meninggal ketika melakukan perjalanan balik ke dayah.
balik ke pesantren, meninggal, maka dia telah melakukan niat yang baik. Itulah akhirnya yang dia dapatkan. Maka penting sekali menanamkan niat. Dan niat itu yang dilihat adalah hakikat. Jadi kita nggak bisa berbohong dengan niat. Ini kita mau mengedarkan narkoba, lalu kita berniat di depan pintu, ya Allah, aku mengedarkannya karenamu ya Allah. Atau aku ingin melakukan perjalanan untuk mengunjungi orang tuaku. Kita menyelisihi atau kita mengambil jalan samping, ingin mendapat pahala dari rumah orang tua, padahal perjalanan utama ingin melakukan pengedaran narkoba. Dan ini bercampur antara batil dan hak, maka dimenangkan oleh yang batil. Karena tidak boleh bercampur antara hak dan yang batil, kecuali kita memenangkannya yang hak. Jadi jemaah mereka Allah, kalau lakukan perjalanan, lakukanlah dengan niat yang baik. Termasuklah perjalanan seorang suami mencari nafkah. Itu perjalanan yang baik. Karena siapa yang suruh cari nafkah? Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kaki seorang suami ketika mencari nafkah, maka terhitung pahala. Allah mengatakannya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baiklah engkau kepada keluargamu. Salah satu cara berbuat baik adalah mencari nafkah. Mencari nafkah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu, 1 dinar engkau infakkan kepada budakmu, dia berpahala. 1 dinar engkau infakkan kepada orang tuamu, ya dalam hadis orang tuamu kalau saya tidak salah, dia berpahala. Bahkan 1 dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu juga berpahala, dan itulah yang terbaik kata Rasulullah. Jadi cari nafkah itu perjalanannya baik, Pak. Tergantung nafkah apa yang kita cari, kita kerja di mana, kita kerja apa. Kalau kita kerja haram, ya berarti kembali berubah menjadi mencari nafkah dari yang haram, dan itu berdosa. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ketika keluar rumah, pasang niat, dan niat itu akan kalau niat baik didukung oleh malaikat, niat buruk akan didukung oleh syaitan. Maka dalam hadis disebutkan, iza kharaja ar-rajul min baitih, kalau seseorang keluar dari rumahnya, falahu rayatani 'inda babih, maka dia akan mendapatkan 2 bendera di depan rumahnya. Kalau seseorang keluar dari rumahnya, dia akan mendapatkan 2 bendera di depan rumahnya. Rayatun indal malak wa rayatun inda syaitan. 1 bendera dipegang oleh malaikat dan 1 bendera dipegang oleh syaitan, kata Rasulullah. Nah, ketika kita keluar untuk melakukan kebaikan, maka bendera malaikat diangkat lalu melindungi orang yang melakukan perjalanan ini. Jadi makanya orang kalau mau menuju ke perjalanan baik, itu malaikat yang melindunginya. Maksud bendera malaikat, malaikat akan datang lalu mengepakkan sayapnya melindungi orang ini. Arti melindungi itu bukan bermakna tidak kecelakaan, tapi dilindungi jangan sampai jatuh ke neraka dalam perjalanan, jangan sampai dia melakukan maksiat. Tapi kalau perjalanan itu perjalanan buruk, maka yang didapatkan adalah bendera syaitan akan dikibarkan, lalu syaitan melindungi orang ini sampai hatta yarja' ila baitih, sampai kembali ke rumahnya. Makanya orang yang berbuat jahat, Pak, itu semangatnya semangat jahat, itu dikobarkan oleh syaitan. Semangat jahatnya dikobarkan oleh syaitan. Ini mau berzina nih, mau berzina, padahal perjalanan menuju ke tempat zina, misal mau berzina ke mana, misal ke Jakarta, sudah siapkan hotel, sudah di booking orang untuk dizinai dan segala macam, dia bersemangat, jadi tidak turun semangatnya. Dia membayangkan nanti, Masya Allah, nanti kalau sudah di hotel begini-begini, semangatnya luar biasa. Siapa yang memberi semangat bisikan-bisikan ini? Syaitan. Sehingga dia tidak turun semangat. Makanya kita tidak dapatkan orang melakukan jahat yang kadang-kadang turun semangat di tengah jalan, tidak, makin berkobar. Maka pencuri kalau keluar dari rumah itu semangatnya luar biasa. Jalan di tengah malam jam 3, dia lewati di belakang rumah orang, gelapnya minta ampun, tapi tidak ada rasa takut sedikit pun. Dia lewati kuburan, mulai dari kuburan orang Islam sampai kuburan Cina dia lewati, enggak ada rasa takut sedikit pun, tidak ada. Kenapa begitu?
Karena sesama syaitan tidak boleh saling mengganggu. Diberi semangat. Ya. Dia diberi semangat terus lanjut. Maka jadi pancuri yang tengah malam dalam kuburan pun enggak ada rasa takut. Karena bendera syaitan dipegang terus, lanjutkan. Kami tidak akan berubah jadi kuntilanak, tenang saja. Kami tidak akan berubah jadi pocong. Penting engkau jadi mencuri. Begitulah semangat yang dibina. Jadi hati-hati dengan niat keluar dari rumah. Ini adab pertama, pasanglah niat yang baik atau berusahalah keluar dengan tujuan yang baik, ya, dengan tujuan yang baik. Baik, kemudian yang kedua. Sedikit lagi yang kedua saja, setelah itu kita bertanya jawab sedikit. Kalau mereka yang ingin keluar, ya, tapi ada keraguan-raguan ingin melakukan perkara-perkara mubah, artinya ingin keluar ke satu tempat, dia ragu-ragu keluar tidak, atau tujuannya pergi tidak, atau untuk apa dia pergi, maka disunnahkan untuk melakukan istikharah. Jadi sebelum keluar istikharahlah lebih dahulu. Ya. Jadi jemaah melakukan Allah, tuntunan istikharah ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, yu'allimuna al-istikharah fil umur kullaha kama yu'allimuna surah min al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami untuk beristikharah dalam semua urusan yang kami ada keraguan untuk memilihnya, sebagaimana kami diajarkan surat dalam Al-Quran. Artinya begitu pentingnya Rasulullah mengajarkan surat-surat dalam Al-Quran, sama pentingnya Rasulullah ingin mengajarkan beristikharahlah sebelum engkau memutuskan sebuah perjalanan atau sebuah urusan. Jadi hari ini salat istikharah salat yang paling jarang dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Muhammad hari ini akhir zaman lebih memilih bisikan hati tanpa mengikut campurkan Allah, mengikut campur tangan Allah di dalam pilihannya. Jadi seakan-akan kita ingin mengatakan, ana urusan dengan Allah, lu nak pilih ke lu. Di sinilah banyak sekali terjadi kesalahan di dalam memilih sebuah keputusan. Jadi kita ini dituntun melakukan istikharah dalam urusan-urusan yang kita butuh kepastian, lanjut atau tidak, lanjut atau tidak. Kalau sudah istikharah, maka kita akan mendapatkan pilihan dari Allah. Dan orang salah faham, paling banyak salah faham, mengira setelah istikharah itu akan datang petunjuk melalui mimpi. Jadi habis istikharah ada orang tidur, lalu berharap dia datang mimpi. Mimpi itu akan mengatakan kepadanya, lakukanlah perjalanan ke kota fulan, jangan ke kota fulan. Dia berharap itu. Tidak akan terjadi jemaah melakukan Allah, kecuali Allah mengizinkan. Tapi jarang sekali mendapatkan petunjuk seperti itu. Tidak ada suara bisikan-bisikan. Imam Nawawi dalam kitab Majmu', ya, Mustafa Dib Al-Bugha dalam kitab Fiqhul Manhaji lil Imam Asy-Syafi'i, ketika membahas salat istikharah, ya, termasuk Wahbah Zuhaili, salah satu ulama Syiah bermazhab Syafi'i, dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh menyebutkan ketika seseorang sudah melakukan istikharah, petunjuknya bukan dari mimpi, petunjuknya bukan dari bisikan-bisikan. Kalau bisikan-bisikannya bisa jadi sesat, bisa jadi datang bisikan sesat. Karena orang yang disesatkan syaitan itu lebih sering dibisik-bisik. Jadi bukan begitu, tetapi lakukanlah sesuai dengan keinginan hati. Jadi udah istikharah nih, lalu kita akhirnya kan bingung juga. Ini kayak mana nih petunjuknya nggak datang? Memang tidak datang, tapi ketahuilah ketika kita sudah mengadu ke Allah, Allah mulai menuntun kita. Jadi kayak mana berikutnya langkah kita? Lakukan sesuai dengan kemantapan hati. Jadi kalau berjalan, kayaknya kota A, sudah jalan saja ke kota A. Perjalanan kita di bawah kendali Allah. Kalau seandainya kota A itu tidak baik kita berjalan ke situ, maka Allah akan buat agar kita tidak sampai ke situ. Apakah dirazia masker, kemudian dirazia di perbatasan, suruh pulang. Suruh pulang. Kalau kita sudah kendali Allah, nah disuruh pulang itu adalah bagaimana Allah menuntun kita agar jangan masuk ke kota itu. Itu kalau sudah dibawa kendali Allah. Begitu juga kalau kita mendaftar di satu tempat pekerjaan, sudah istikharah, pasti tidak ada kejelasan juga, kita bingung, ambil keputusan. Oh daftar, ya sudah daftar.
Kalau pekerjaan itu tidak baik untuk kita, maka kita tidak lulus di tempat itu. Oh, sudah lulus, pasti digagalkan lagi. Berarti kita tidak baik di tempat itu. Kita lebih baik di tempat yang lain. Memilih jodoh juga begitu. Jadi memilih jodoh itu istikharah yang paling baik. Tapi sebelum istikharah, kosongkan dulu pikiran. Kita memilih jodoh, istikharah. Tapi di dalam pikiran sudah ada nama. Ini bukan istikharah namanya. Jadi kita pinginnya sama antara dua pilihan. Dua pilihan. Antara si Dewi dengan si Rizka, misal contohnya. Lalu kita lebih suka kepada si Dewi. Itu untuk istikharah, kosongkan dulu pikiran ini dari bayangan si Dewi. Kita tidak, waktu kita istikharah, kita minta sama Allah, ya Allah tentukanlah pilihan. Kalau bisa si Dewi, ya Allah. Ini sama si ni. Berarti kita memaksa Allah untuk menentukan si Dewi misalnya, walaupun Allah tidak dipaksa. Jadi jemaah maka Allah, biarkan Allah yang mengendalikan. Maka perjalanan terbaik ketika orang ragu-ragu, jak pobe. Maka lakukanlah istikharah, lakukanlah perjalanan. Kalau di situ tidak baik, pasti Allah akan buat cara supaya kita tidak sampai ke tempat itu. Itu yang namanya mengendalikan, meminta Allah mengendalikan kita. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Doa istikharah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini panjang. Nanti di ujung doa baru Nabi mengajarkan, kalau seandainya ini baik ya Allah, maka berikanlah untukku. Dan itu ada doa khusus. Bapak boleh cek di Google doa dari Nabi tentang istikharah. Maka ini adab kedua dalam melakukan perjalanan kalau ada keraguan-raguan dalam memilih sebuah destinasi atau tujuan. Baik, saya berhenti dulu di sini. Ada waktu sekitar 8 menit sampai 10 menit. Kita lihat dulu ada pertanyaan atau tidak.